Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kalimat yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini melainkan adalah pujian dan juga syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita dua nikmat terbesar, nikmatun khassah dan nikmatun ammah. Nikmat yang sifatnya khusus dan nikmat yang umum. Nikmat khusus yaitu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah berikan nikmat tersebut melainkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya hidayah. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya sebuah kebaikan. Nikmat tersebut adalah nikmat diberikannya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di atas Islam dan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dua nikmat tersebut yang akan menyelamatkan pelakunya dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah mewasiatkan kepada seluruh hambanya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, yaitu dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan di atas Islam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Wa'addu 'alaiha binawajid, dan hendaklah kalian genggam sunnahku tersebut dengan gigi geram kalian, artinya dengan kuat. Karena nikmat tersebutlah berupa nikmat yang abadi yang akan didapatkan oleh pelakunya. Yang kedua adalah nikmatun ammah, itu adalah nikmat yang umum. Allah Subhanahu wa taala berikan tidak kepada orang yang taat saja, namun kepada orang yang fajir, orang kafir, orang musyrik. Nikmat tersebut adalah nikmat yang muqayyadah, kata Imam Mubayyid rahimahullah. Nikmatnya terbatas. Nikmat tersebut adalah nikmatus sihhat, berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, kelapangan rezeki, jabatan, pangkat, pekerjaan, kendaraan, dan lain sebagainya, yang mana nikmat-nikmat tersebut dituntut pelakunya agar menjadikan nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dia berupa nikmat sehat, nikmat panjangkan yang umur, diberikannya rezeki Allah Subhanahu wa taala, justru menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya itu bukan nikmat, tapi itu adalah musibah. Dikatakan oleh Abu Hazim dalam Hilyatul Aliyah, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu 'abdahu minallahi subhanahu wa ta'ala fahiya bari. Seluruh nikmat yang tidak
dijadikan pelakunya dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan nikmat tapi itu musibah. Kenapa musibah? Pertama, karena orang mendapatkan nikmat tersebut dia akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan dia, sedang memuliakan dia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan dia, Allah berikan nikmatnya kepadanya, fa yaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan, oh Rabbku sedang memuliakan aku. Wa ammal insan, adapun manusia idza mabtalahu, kalau Allah Subhanahu wa taala uji dia, faqadara alaihi rizqah, yaitu dengan disempitkan rezekinya, fayaqul, dia mengatakan Rabbi ahana. Oh Rabbku, Tuhanku sedang menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla. Tidak, karena keduanya itu adalah ujian buat dia. Karena pada hari kiamat kelak, nikmat-nikmat tersebut akan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada pelakunya. Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, membawakan riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni Adam, la tazulu qadama ibni Adam inda rabbih yaumal qiyamati hatta yus'al an khamsin. Tidaklah bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umri bima afna. Pertama umurnya, nikmat umur. Allah panjangkan umurnya, Allah tanya nanti dihabiskan untuk apa? Wan syababi bima ablah. Masa mudanya, yang dengan masa muda tersebut diberikan kekuatan. Allah berikan pada dia kekuatan dalam melakukan aktivitas. Akan ditanya untuk apa dihabiskan. Wa'an malihi, hartanya, aina kasabahu wa bima anfaqa. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Yang terakhir adalah tentang maza amila fi ma'arif, tentang ilmu yang telah diamalkan. 5 inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa nikmat-nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang bisa menjadi bumerang buat pelakunya atau bisa menjadi pendorong untuk menambah pahala buat dia apabila dia mensyukuri nikmat tersebut dengan benar. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar kita ditetapkan di atas hidayah Islam dan di atas hidayah sunnah, yang mana kedua nikmat tersebutlah yang akan menolong pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita haturkan selawat dan salam kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan pengikutnya yang mengikuti tuntunan beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong daripada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada pada hari ke-24 dari bulan Ramadan. Hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasannya bulan Ramadan yang dinantikan oleh orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang keistimewaannya, tentang keutamaannya, akan segera pergi meninggalkan kita. Orang-orang soleh yang sejak 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kanu yad'una Allah Subhanahu wa taala 6 ashhur, 6 bulan an yuballigha Ramadan, agar dipertemukan bulan Ramadan. Wa yad'una Allah Subhanahu wa taala 6 ashhurin an yataqabbala minhu. Kemudian dia berdoa setelahnya 6 bulan agar semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka. Karena memang bulan tersebut adalah bulan yang mulia, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan diampunkannya dosa. Bahkan sekarang pada 10 hari daripada bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan
mengatakan bahwasanya taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar fil witri minal ashr fil witri minal ashr awakhir fi Ramadan. Dari waktu-waktu yang ganjil daripada 10 hari daripada bulan Ramadan. Oleh karena itulah orang-orang yang mengetahui akan keutamaan tersebut dia akan bersedih. Karena keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan tersebut datangnya hanya sekali dalam setahun. Yang belum tentu orang-orang yang sekarang mendapatkan Ramadan dia akan mendapatkan lagi pada tahun depan. Namun sayang, begitu sayang, kita dapatkan orang-orang di dalam memanfaatkan bulan Ramadan tersebut ada 3. Yang pertama adalah al-khasirin. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang merugi. Siapa itu orang yang merugi, Ustaz? Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan itu sama. Ibadahnya jarang, maksiatnya terus dilakukan. Tidak ada perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan selainnya. Maka dialah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang merugi. Tak kala Jibril alaihissalam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa Jibril alaihissalam, maka ditanya, apa yang beliau doakan dalam perkataan beliau amin? Di antaranya adalah rogi ma'an furojulin, celaka seorang itu. Dakhala alaihi Ramadan, summan salakau falam yufarlah. Masuk kepada mereka pada dia bulan Ramadan, kemudian lewat bulan tersebut, namun mereka atau dia tidak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pintu-pintu kebaikan sudah dibuka, pintu-pintu keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat banyak orang semangat beribadah pada bulan Ramadan, namun ternyata tidak merubah orang tersebut. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mendapatkan yang maksud daripada kelompok pertama al-khasirun, maka para ulama mengatakan adalah dia memperbaiki sisa waktu daripada bulan Ramadan yang ada pada hari ini dengan memperbaiki amal solehnya, dengan dia memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dia lakukan tak kala pertama kali di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya al-a'mal bil khawatim, amalan perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Kalau dia tutup dengan baik, maka kekurangan-kekurangan yang lalu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau dia tutup dengan keburukan, maka dia akan mendapatkan dari dosa yang dia lakukan pada yang telah lalu dan akan sekarang. Pernah ada orang yang umurnya sudah tua, bertemu dengan orang ulama bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Tak kala ditanya oleh beliau, "Kam sanatan umur kamu sudah berapa?" Dia mengatakan, "Umri situ nasana." Saya umurnya sudah 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Engkau selama 60 tahun sedang berjalan menuju Rabbmu, dan sekarang kau sudah bentar lagi akan sampai, akan tiba masamu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala." Maka orang yang tua ini langsung beristirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami yang jalan milik Allah dan kami akan kembali pada Allah. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Kamu tahu tidak maknanya?" Dia mengatakan, "Iya, bahwasanya aku adalah milik Allah dan aku akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala." Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Man alima annahu lillahi 'abdun," barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, wa annahu ilaihi raji, bahwasanya dia akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, fal ya'lam annahu mauqufun inda Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu mas'ul, dia akan ditanya. Fal yu'idda, hendaklah dia mempersiapkan li su'ali jawaban, maka hendaklah dia mempersiapkan untuk pertanyaan yang akan Allah lontarkan pada dia dengan suatu jawaban.
Kejawaban apa amal soleh yang dia lakukan? Maka orang yang sudah tua ini bingung. Terus apa yang aku harus lakukan? Maka Fadil bin Iyad memberikan nasihat. Ini dia nasihatnya. Ahsin fima baqi yughfar laka fima madha wa ma baqi. Hendaklah engkau memperbaiki sisa umurmu tersebut dengan perbuatan baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosamu yang telah lalu dan yang tersisa. Fa in asa'ta fima baqi, namun kalau engkau ternyata semakin buruk, terus mengerjakan perbuatan buruk di sisa umurmu, ukhidta fima madha wa ma baqi, engkau akan disisa oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang engkau telah lakukan dulu dan sekarang. Wa innal hasanata tambuha wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha. Karena sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan buruk tersebut akan dihapus. Ini adalah kondisi orang yang pertama, al-khasirun. Masih ada waktu di bulan Ramadan, dia tutup dengan sesuatu yang baik. Kalau ternyata pada awal Ramadan tersebut dia mengalami banyak kekurangan, namun mudah-mudahan tidak termasuk daripada kita, ya, salah satu kita masuk daripada golongan kelompok pertama, atau tidak masuk daripada kelompok orang pertama. Kalau ada, maka hendaklah dia tutupi dengan perbuatan baik sehingga bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah yang dinamakan dengan Ramadhaniyun atau Ramadhani. Apa itu? Adalah orang-orang yang semangat beribadah, namun ternyata ibadahnya hanya dia lakukan pada bulan Ramadan saja. Orang pada bulan Ramadan yang nggak biasa pakai jilbab. Setelah selesai bulan Ramadan, dilepas lagi jilbab. Padahal perintah berjilbab Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada wanita. Qul lil mu'minina wal mu'minati an yudnina min jalabibihin. Katakan pada pada wanita-wanita mukminah agar menurunkan jilbab-jilbab mereka. Wa dzalika an yu'rafna wa la yu'tain. Dan demikian tersebut agar dia lebih dikenal dan agar tidak diganggu. Perintah wajib pada kaum mukminah. Namun ternyata ada yang sebagian karena bulan Ramadan, bulan yang spesial, banyak ibadah dipakai hanya bulan Ramadan, itu dilepas. Puasa dia jalankan, namun setelah itu dia tinggalkan. Atau bahkan puasanya hanya mengikuti karena orang kebanyakan puasa, dia ikut puasa. Quran yang biasa dibaca setelah Ramadan ditutup, sudah tidak lagi dibaca. Masjid-masjid yang ramai dipenuhi oleh kaum muslimin pada salat tarawih, namun setelah Ramadan salat subuh, zuhur, isya kosong. Inilah dinamakan sebagai kelompok yang kedua Ramadhani, yaitu orang yang beribadah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala namun pada bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tatkala membawakan perkataan ulama tentang orang yang kondisinya seperti ini, maka beliau mengatakan bi'sal qaum. Orang ini celaka. Wajah bi'sal qaum. Wajah buruk sekali orang tersebut. Kenapa buruk? La ya'rifuna Allah haqqan ila Ramadan. Karena orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya bulan Ramadan. Wa inna salih, karena sungguhnya orang yang saleh itu adalah alladzina yata'abbadu Allah Subhanahu wa taala wa yajtahidu sanata kullaha. Karena orang yang saleh itu adalah dia yang senantiasa semangat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala selama setahun penuh. Karena Rabb-Nya telah memberikan dia rizki, Rabb yang telah memberikan dia hidup, Rabb yang telah memberikan dia segala fasilitas yang dia bisa lakukan, usahakan di dunia ini, adalah Rabb dia yang tidak hanya di bulan Ramadan, namun ada pada bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka hendaklah kalian menyembah Rabb kalian. Sampai kapan? Bukan sampai Ramadan selesai.
hatta ya'tiyakal yakin, yaitu adalah sampai datang kepada kalian kematian. Yakin, para ulama mufassirin menyebutkan bahwasanya dimaksud dengan keyakinan di sini adalah kematian. Sampai datang pada dia ajal, sampai ajal menuntut dia. Oleh karena itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala setelah mewajibkan puasa Ramadan, ada lagi namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma sittata ayyamin, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari setelah Syawal, faka'annama shaimun dahr. Seakan-akan dia itu puasa setahun penuh. Hal ini itu menunjukkan bahwasannya ada ibadah-ibadah lain yang hendaklah dia lakukan agar tidak berhenti pada ibadah-ibadah yang dia khususkan di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, la takun misla fulan, jangan kamu jadi seperti fulan. Kenapa si fulan ini? Karena yusholil lail, tadinya dia sholat malam, summa taraka, kemudian dia tinggalkan. Biasa sholat tarawih, padahal sholat malam Allah Subhanahu wa taala masih anjurkan dan sunnatul muakkadah dilakukan di setiap tahun, di setiap hari, di dalam setahunnya, bukan khusus pada tarawih di bulan Ramadan. Ini adalah kondisi kelompok yang kedua, yaitu orang Ramadaniyun. Adapun yang ketiga adalah yang dimakan sebagai kelompok Rabbaniyun. Siapa itu Rabbaniyun? Imam Ibnu Rajab rahimahullah kembali mengatakan, tak kala membawakan ada orang bernama Ibnu Shibli, tak kala ditanya beliau tentang mana lebih utama Rajab atau Sya'ban, maka beliau mengatakan kun Rabbaniyan wala takun Sya'baniyan. Jadilah kalian Rabbani. Apa Rabbani di sini? Orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak khusus tapi setiap saat. Wala takun Sya'baniyan, dan janganlah kamu jadi orang yang beribadah hanya khusus di bulan Sya'ban. Makanya tadi kita kiaskan kepada Ramadaniyun, orang yang khusus kepada bulan Ramadan. Inilah yang dinamakan sebagai orang yang istiqomah. Apa itu istiqomah? Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-istiqomah, dia adalah al-istiqomatu hiya sulukut thoriqil mustaqim. Itu adalah berjalan pada jalan yang lurus, siratal mustaqim wa huwa dinul qayyim. Itulah agama Islam yang lurus. Maksudnya dia tetap di atas agama Islam yang kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minimal dalam sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami hidayah, tetapkanlah kami hidayah di atas siratal mustaqim. Itu adalah agama yang lurus Islam. Dia konsisten, tetap di atas Islam, min ghairi ta'wijin yumnatan wala yusratan, tanpa berpaling ke kiri dan ke kanan. Artinya dia lurus, konsisten, tetap. Wa dzalika yashmalu fi'lat ta'ati adh-dhahirata wal batinah. Yang demikian tersebut mencakup untuk mengerjakan perkara-perkara ketaatan, baik yang zahir maupun yang nampak maupun secara batin. Artinya dia kerjakan dengan bentuk aplikasi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala berupa perlakuan amalan saleh. Wa tarkal manhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Inilah yang dimaksud dengan al-istiqomah. Dia konsisten, lurus, tetap di atas Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam. Namun kita sadar bahwasannya istiqomah ini memang berat. Istiqomah untuk bisa konsisten di atas Islam, menjalankan ketaatan pada Allah memang berat. Kenapa berat? Karena kita memiliki faktor-faktor penghalang istiqomah yang ada pada diri kita, baik internal maupun eksternal. Apa internalnya di dalamnya? Itu adalah hawa nafsu kita. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu ini selalu menyuruh kepada keburukan. Dan kedua adalah dari faktor eksternalnya, apa itu? Syaitan yang berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi fabima aghwaytani. Iblis dan bala tentaranya
mengatakan, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, la aq'udanna siratakal mustaqim. La aq'udanna siratakal mustaqim. Sungguh aku akan sesatkan mereka, itu manusia, dari jalanmu yang lurus. Wala atiyannahum min baini aydihim, dari depan. Dari depan ini dari apa? Perkara-perkara dunia. Diberikan angan-angan yang tinggi, dia lupa tentang akhirat. Wa min khalfihim, tentang akhiratnya. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa syama'il, dari kiri. Semuanya setan dari segala penyuruh akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Ini faktor yang terbesar. Ada hawa nafsu, ada syaitan. Dan ada juga fitnatud dunia. Dikatakan oleh Nabi SAW, ittaqud dunia. Takutlah kalian kepada dunia. Maksudnya bertakwalah pada dunia. Karena berapa banyak orang yang istiqomah, namun dia bisa tergelincir daripada istiqomah tersebut karena perkara fitnah dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Tak kala Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya manusia itu dihiasi dengan cinta kepada syahwati minan nisa, dari wanita-wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dari segala bentuk kekayaan berupa harta, emas, kuda pilihan, dan lain sebagainya. Yang mana apabila seorang tersebut tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh sewaktu-waktu dia dapat tergelincir daripada jalan istiqomah karena terpengaruh dengan fitnah dunia tersebut. Sehingga dia lupa akan akhirat. Yang benar adalah dia menjadikan daripada nikmat tersebut di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatu syahwat, itu adalah hawa nafsu. Nikmatu syubhat dari syaitan, dan nikmatu dunia. Inilah yang menjadikan faktor terberat kita melakukan istiqomah. Oleh karena itu orang yang istiqomah fadilahnya besar, utamanya sangat besar, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Lihat nih, apa ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun pada mereka malaikat. Para ulama mufassirin nanti bisa dilihat dalam tafsirnya surat Fussilat ayat 30. Apa maksudnya para malaikat turun? Mereka itu turun tatkala ajal telah datang menjemput. Tatkala sakaratul maut. Coba antum gimana Pak kalau lagi sakaratul maut? Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah susah. Tapi orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, dia tetap di atas Islam, istiqomah, maka nanti pada tatkala ajalnya tiba, malaikat turun pada dia. Apa yang turun? Lihat, alla tahzanu, alla takhafu wa la tahzan. Kamu jangan sedih, kamu jangan takut, kamu jangan sedih, sama malaikat. Diberikan kabar gembira pada dia. Allah takhafu, jangan kamu takut. Apa para ulama mengatakan, ulama mufassirin, Allah takhafu, janganlah kamu takut, maksudnya adalah janganlah kamu takut tentang apa yang akan kamu dapatkan setelah kematian. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Kenapa sedih? Jangan sedih. Maksudnya adalah jangan kamu sedih terhadap apa yang ditinggalkan olehmu berupa harta, anak-anak. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Luar biasa sekali. Wa ubasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang ketiga adalah akan diberikan kabar gembira tentang surga yang Allah telah janjikan untuk kalian. Ini sebuah motivasi atau sebuah ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang istiqomah. Akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira, akan diberikan motivasi oleh para malaikat, jangan sedih, maka orang yang tersebut, orang yang diberikan istiqomah tersebut akan mudah mengucapkan apa? Kalimatul la ilaha illallah, yang merupakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah, yang akhir kali ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah,